Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. cek sound dulu, suara saya jelas nggak atau jauh banget? Jelas. Jelas ya? Baik, ini sebetulnya masih banyak yang belum masuk, masih ada 8 orang lagi ya. Bisa izin mulai dulu supaya waktunya tidak lebih, karena nanti jam 8.50 saya masih harus ada kelas lagi. Jadi saya langsung ke pembahasan saja ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang amina dan juga amida. Kalau di pekan lalu kita sudah membahas beberapa senyawa hidrokarbon ya, ada alkohol, kemudian ether, aldehid, keton, asam karboksila dan juga ester. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan amina dan amida. Amina dan amida ini adalah dua senyawa yang dia mengandung gugus fungsi yang di dalamnya ada atom nitrogen. Kita mulai dulu dari pembahasan amina. Jadi amina ini merupakan senyawa yang dia mengandung atom nitrogen. Kalau kita cek di tabel periodik, nitrogen itu termasuk golongan 5, di mana dia memiliki 3 ikatan tunggal dan juga sepasang elektron bebas. Jadi ketika dia memiliki 3 ikatan atau 3 elektron yang tunggal, maka ini memungkinkan nitrogen untuk berikatan dengan 3 atom yang lainnya. Kemudian dia memiliki sepasang elektron bebas. Nah, sepasang elektron bebas yang dimiliki oleh nitrogen ini memungkinkan dia untuk berperan sebagai basa Lewis. Nanti kita bahas di selanjutnya ya. Kemudian amina itu secara struktural dia bisa berupa amina alifatik atau juga amina siklik. Kita sudah berkali-kali bahas ya apa itu alifatik, apa itu siklik gitu. Kalau alifatik itu berarti dia berada di rantai lurus, rantai karbonnya lurus gitu ya, terbuka. Kalau siklik dia berada pada rantai karbon tertutup. Berarti ini termasuknya heterosiklik ya, karena di dalam sikliknya ada atom karbon, ada juga nitrogennya. Kemudian klasifikasi amina. Klasifikasi amina. Amina ini banyak terdapat di alam dan dia sebetulnya merupakan komponen umum dari protein, enzim, kemudian asam nukleat, kemudian obat-obatan khususnya golongan alkaloid, dan sebagainya. Jadi kalau amina yang banyak berkaitan dengan apa yang kita pelajari ya, berarti ada protein, kemudian enzim, asam nukleat, kemudian obat-obatan golongan alkaloid. Nanti pekan depan kita akan praktikumnya identifikasi senyawa golongan alkaloid ya. Golongan amin, apa yang mengandung gugus amina. Kemudian amina itu sebetulnya adalah turunan dari amoniak. Aslinya ya amoniak NH3, tapi kemudian ketika dia diturunkan maka akan menghasilkan senyawa amina. Turunan itu maksudnya adalah ikatannya ya, jadi nitrogen yang awalnya berikatan dengan atom hidrogen, kemudian dia akan berganti gitu ya, berganti ikatannya jadi mengikat atom karbon. Kemudian amina diklasifikasikan menjadi ada 3 ya, primer, sekunder, dan juga tersier. Nah ini tergantung dari seberapa banyak gugus karbon yang terikat pada atom nitrogen tersebut. Jadi ini sebetulnya hampir sama ya klasifikasinya dengan yang karbon primer, sekunder, sama tersier ya.
dan kuarterner. Cuman kalau nitrogen karena dia ikatannya cuma memungkinkan 3 ikatan gitu, jadi dia klasifikasinya hanya sampai tersier saja. Jadi kalau amina primer berarti ini dia mengikat satu atom karbon, rantai karbon ya. Kalau amina sekunder dia mengikat 2 rantai karbon. Untuk amina tersier dia mengikat 3 rantai karbon. Jadi 3 tangannya semuanya berikatan dengan rantai karbon. Jelas ya, untuk klasifikasinya tidak terlalu sulit karena kalian sudah belajar klasifikasi yang karbon sudah, kemudian alkohol sudah gitu, karena ini hampir mirip. Next, kemudian untuk penamaannya. Untuk penamaan amina secara IUPAC, jadi secara aturan International Union Pure and Applied Chemistry, dia mengganti akhiran A pada alkana dengan akhiran amin, atau disebut sebagai alkil amin. Jadi rantai utamanya yang awalnya kan kalau alkana dia akhirannya A ya, metana, etana, propana gitu. Tapi kemudian ketika dia ada gugus aminanya, maka akhirannya menjadi amin. Alkilnya disebut dulu, misalkan rantai utamanya adalah butana, maka rantai penamaannya menjadi butil amin. Kemudian jika lebih dari satu gugus alkil yang terikat pada amina, jadi misalkan aminanya itu mengikat lebih dari satu jenis alkil ya. Kalau ini kan asumsinya hanya satu alkil. Tapi kalau ini misalkan dia mengikat lebih dari satu amina, maka penamaannya kita gunakan awalan di, tri, atau tetra. Jadi kalau alkilnya sama, misalkan satu nitrogen itu mengikat 2 metil, misalkan ya, 2 metil, maka namanya menjadi dimetil amin. Dimetil amina. Kalau tetra nggak mungkin ya, karena ikatannya nggak ada 3. Ini diganti dulu. Jadi mungkinnya cuman di atau tri saja. Kalau meta tidak mungkin. Kalau tetra ya, karena dia tangannya cuma 3, jadi mentok 3. Kemudian jika senyawa tersebut mengandung gugus amin lebih dari 1, itu juga diberi awalan di atau tri. Kalau tadi cabangnya yang lebih dari 1, kalau sekarang aminnya yang lebih dari 1. Jadi misalkan aminnya 2 gitu ya, berarti penamaannya alkil di amina kayak gitu. Atau 3, berarti kalau 3 ya di triamina kayak gitu. Kemudian kalau aminanya kompleks, maka penamaan rantai utama kita bisa menggunakan amino sebagai cabang dengan posisi N-nya. Ini contoh penamaan. Misalkan ini yang pertama ya. Ini cabangnya nggak ada, cuma 1 aja, dia mengikat 1 alkil, jadi namanya langsung metil amina. Ini amina primer. Kemudian ini aminanya mengikat 2 metil, jadi namanya dimetil amin, amina sekunder. Kemudian ini aminanya ketiga-tiganya mengikat alkil ya, jadi namanya dimetil etil amin. Kenapa metil dulu baru etil? Karena ini kita urutkan berdasarkan panjangnya. Kalau ini metil sama etil panjang mana? Etil ya. Jadi penyebutannya disebutkan dimetil etil amin. Jadi bukan etil dimetil amin gitu ya, tapi dimetil dulu baru kemudian etil amina. Jadi etilnya itu dianggap sebagai rantai utamanya ya, rantai yang paling panjangnya. Kemudian ini disebut sebagai amina tersier. Kalau kalian lihat di sini ya, ini bisa untuk mencirikan sebetulnya. Kalau misalkan nitrogen itu masih mengikat 2 hidrogen, berarti dia amina primer. Kalau nitrogennya mengikat 1 hidrogen, maka dia amina sekunder. Kalau nitrogen tidak mengikat hidrogen sama sekali, maka dia disebut amina tersier.
Jadi kalau kalian bingung menentukan mana primer, mana sekunder, mana tersier, lihat aja nitrogennya mengikat berapa hidrogen. Oke, kita sampai di sini jelas ya. Selanjutnya kita coba ke latihan dulu. Silahkan diklasifikasikan amina di bawah ini termasuk primer, sekunder, atau tersier. Kita mulai dari nomor 1. Ada yang mau coba dulu? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4 ya. NPM 4 ada nggak? Yang NPM-nya 4 siapa? Oh, ini nih. Trisna ya. Trisa. Iya, Bu. Trisa. Sok. Yang pertama ini amina masuknya primer, sekunder, atau tersier? Primer. Kenapa? Primer. Oh ya, ini kurang jelas ya. Jadi kita sepakati dulu. Mohon maaf, kita sepakati dulu. Jadi kalau misalkan di dalam suatu struktur senyawa, di sini tidak ada apa-apanya gitu ya. Nah, berarti artinya di sini itu dia mengikat karbon. Beda dengan yang bawah. Kalau yang bawah kan dia jelas mengikat hidrogen ya. Tapi kalau yang ini tidak ada gambar atomnya, berarti artinya di sini ada karbonnya. Berarti kalau seperti itu, ini termasuk amina apa? Primer, Bu. Masih primer. Dia mengikat berapa atom C? 2. 3. Sekunder. Ini walaupun di sininya CH2, ini bukan berarti dia berikatan dengan hidrogen ya. Tapi dia sebetulnya ikatannya dengan karbon. Jadi hidrogennya tuh di atas dan di bawah. Kayak gini. Jadi aslinya ini teh N berikatan dengan C. C berikatan dengan C, C berikatan dengan C. Coba deh sekarang November ya. November absen 11 siapa? Yunda, Bu. Kalian jangan sibuk ngitung ya nanti kira-kira saya dapet apa enggak ya. Jangan. Mangga siapa? Yunda, Bu. Yunda, ini dulu. Ini primer, sekunder, apa tersier? Itu tersier, Bu. Tersier. Tersier ya, karena semuanya berikatan dengan karbon. Sekarang tolong diberi nama sekalian aja. Beri nama senyawa berikut. Ada yang mau mencoba memberi nama? Jadi kira-kira namanya apa? Saya contohin dulu ya, satu deh. Di sini yang jadi cabang yang mana? Yang metilnya, Bu. Yang metil ya. Berarti di metilnya ada berapa? 2. Berarti Dimetil. di metil Itunya yang rantai panjangnya 3. ya. Propamina. Propil. Ya, jadi namanya dimetil propil amina. Ya, jadi untuk penamaannya kalian sebutkan dulu rantai yang pendek-pendeknya, kemudian rantai yang terpanjangnya digunakan sebagai rantai utamanya. Jadi namanya dimetil propil amina. Jelas ya. Selanjutnya
Yang struktur nomor 2. 4 tambah 11, 15. Ada absen 15. Siapa? Ada nggak absen 15? Nggak ada, nggak ada ya. 15 kali 2, 30 ada. Ada. Oke, Ada, Bu. coba. Teddy. Siapa? Teddy. Teddy 30. Oke, ini Ya. primer, sekunder, atau tersier, Teddy? Nah, Coba. Dia mengikat 3 atom C. Berarti primer. ayo loh. Primer itu dia mengikat 1. Sekunder dia mengikat 2. Kalau 3 berarti Tersier. tersier. Ya. Ya gitu ya. Jadi cara cara penggolongannya seperti itu. Sekarang yang mau coba ngasih nama? Gampang ini mah namanya. Silahkan ada yang mau mencoba memberi nama. Coba Davy, ini namanya apa? Yang diikat apa? Ada berapa? Udah. Kalau itu malah ada rantai utamanya, Teh. Jadi langsung aja. Karena yang diikatnya sama. Sok dicoba dulu, salah nggak apa-apa. Yang diikatnya apa ini? Trimetilamina bukan, Bu? Nah, benar. Trimetilamina. Itu ya. Sekarang selanjutnya, siapa yang mau coba? Ini namanya primer, sekunder, atau tersier dulu? Primer, Bu. Primer. Betul. Kemudian penamaannya silahkan diberi nama. Ini rantainya cuma 1. Empat apa? Empatnya apa? Butana. Butana. Nah, kalau dia di situ, jadi namanya apa? Butana, Bu. Oh, butana, ini bukan aldehyat. Anil. Kok jadi Buta butana? Amina. Putih. Buta Amina bukan Bu. Bu? Buta Amina. Bukan buta. Tadi apa namanya? Alkil Akil amina ya. Amina. Jadi kalau alkil itu kan rantai utamanya. Misalnya butil, propil gitu. Nah, berarti aslinya kan gini, butana. Butananya diganti jadi butil. Jadi butil. Jadi butanil ya. Butil amina. Kemudian selanjutnya untuk yang ini, primer, sekunder, atau tersier?
Tersier, Bu. Tersier, Bu. Tersier kah? Sekunder, Bu. Sekunder, Bu. Di sini Sekunder, Bu. ya sekunder ya. Kalian jangan terjebak. Dilihat dulu. Walaupun nitrogennya itu dia kayak nggak mengikat hidrogen, tapi ternyata di sini ada hidrogennya. Jadi ini termasuknya yang sekunder. Namanya apa? Ini. Iya. Apa namanya? Rantai pendek sebutin dulu, kemudian rantai panjang diberi akhiran amina. Ratna mau coba? Metil, terus propil amina, bukan, Bu? Ya, propil amina. Metil propil amina. Selanjutnya yang sebelah sini yang tengah. Primer, sekunder atau tersier? Ini dia. Sekunder, bukan? Betul. Ini sekunder. Kemudian untuk namanya, di sini walaupun tidak ada, ini saya gambarkan dulu. Ini C, ini C, ini C. Berarti di situ strukturnya namanya Metil etil amina, bukan, Bu? ya metil amina. Oke ya, kemudian yang terakhir, coba yang bapak-bapak nih, ada nggak? Umar ada nggak? Umar ada? Marhab? Iya Bu, Ada? lagi di jalan Bu, maaf Bu. Oh, lagi di jalan? Lagi jalan apa lagi naik motor apa lagi apa? Bisa Lagi di jalan jelas Bu. nggak? Oke, bisa jelas nggak ininya? Bisa lihat jelas slide-nya nggak? Bisa Bu. Bisa, oke. Bisa diklasifikasikan ini primer, sekunder, atau tersier? Em, tersier bukan Bu. Tuh. Tersier ya. Oke, Ya, Bu. selanjutnya Faisal ada? Ada Bu. Bisa diberi nama Faisal, ini namanya apa? Metil amina, bukan Bu. Kurang jelas coba. Metil amina, bukan Bu. Metil bukan. Bisa dibantu sama siapa yang belum? Indra? Ada Indra? Indra teh keluar masuk itu Bu jaringannya. Ada Bu. Udah. Ada Bu. Ada nih. Ada Bu. Sok, Indra, namanya apa? Kasih nama.
Trimetilamina bukan, Bu? Ini teh. Itu metil bukan? Trinya udah benar, cuman Trietil, Bu. trietil. Ya, jadi karena ini 2. Jadi namanya trietilamin. Baik, itu untuk penamaan dan juga klasifikasi dari amina. Nanti silahkan di-review lagi. Sampai di sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Ada yang harus dijelaskan ulang atau tidak? Kalau cukup, saya pindah dulu ke slide selanjutnya. Ini saya clear ya. Saya clear draw ya. Ini bisa buat latihan, nanti silahkan dibuat latihan sendiri. Di sesi mandiri silahkan dibuat latihan sendiri. Kemudian kalau ada yang tidak jelas atau mau dikonfirmasi jawabannya, boleh nanti dibahas di grup kelas saja. Di grup kelas yang mata kuliah Kimor ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat amina. Jadi secara fisik, sebentar saya tutup pintu dulu, agak berisik di luar. Baik, kita lanjutkan untuk sifat amina. Jadi kita akan bahas tentang secara fisik terlebih dahulu. Jadi sifat fisiknya, dia itu bersifat polar. Kenapa polar? Karena memiliki ikatan kovalen ya. Jadi ikatan itu ada 2, ada jenisnya, ada kovalen, ada ionik. Kenapa kovalen? Karena ikatannya terjadi antara unsur non-logam dan non-logam. Jadi kalau non-logam berikatan dengan non-logam, itu akan membentuk ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu ada 2 jenis, polar dan non-polar. Nah, yang dimiliki oleh amina itu adalah ikatan yang sifatnya polar. Kemudian senyawa amina itu memiliki ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu terjadi antara ini ya, yang hidrogen dengan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu kemungkinannya ada 3, antara N dengan H, atau H dengan F, atau H dengan O. Ya, NH, HO, sama HF. Kemudian karena dia memiliki ikatan hidrogen, maka titik didih dan juga titik leburnya cenderung tinggi. Jadi ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang dia relatif kuat ya. Jadi untuk diputus itu sulit gitu. Jadi kenapa senyawa yang memiliki ikatan hidrogen itu cenderung memiliki memiliki titik didih dan juga titik lebur yang tinggi. Kemudian dia memiliki kelarutan yang baik di dalam air karena bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air. Kalau dari sifat asam basanya, tadi kan dia golongan 5 ya, yang memiliki sepasang elektron bebas. Karena dia memiliki sepasang elektron bebas, maka dia dapat bereaksi dengan senyawa yang lain, mendonorkan elektronnya, dan perannya itu sebagai basa. Jadi sebagai basa Lewis untuk senyawa amina. Basa Lewis ya, jadi dia bisa berikatan dengan senyawa yang lain dengan mendonorkan elektronnya, perannya sebagai basa Lewis.
Untuk kegunaannya, jadi ini saya tidak bahas detail persenyawanya, tapi secara umum saja. Jadi amina itu ada yang dia berfungsi untuk pemurnian air senyawanya ya. Kemudian ada di bahan aktif obat-obatan dan juga bahan-bahan penyusun insektisida dan juga pestisida. Kemudian kalau di makhluk hidup, senyawa amina ini banyak terdapat pada protein dan juga jenis-jenis vitamin. Contoh salah satu amina adalah ada serotonin. Serotonin ini merupakan amina penting yang dia berfungsi sebagai salah satu neurotransmitter primer. Jadi berkaitan dengan syaraf ya, kerja syaraf yang fungsinya untuk mengontrol rasa lapar gitu. Kemudian ada juga di obat pereda nyeri, contohnya seperti morfin, yang juga dikenal sebagai analgesik. Ya, jadi ada morfin dan juga obat analgesik. Morfin itu kalau kita tahu dia sebetulnya tergolong dalam nafsa ya. Tapi di dunia kedokteran sebetulnya morfin pun digunakan untuk pengobatan gitu, tapi tentunya kadarnya sudah dipertimbangkan ya, kadar-kadar tertentu yang membuat seseorang itu tidak sampai ke taraf ketagihan ya. Jadi hanya untuk pengobatan terapi pengobatan tertentu saja. Baik, itu untuk amina. Sekarang kita masuk ke amida. Apa bedanya amina dengan amida? Sebetulnya di sini hampir sama, tapi bedanya ada karbonilnya. Jadi untuk amida, ciri khususnya adalah dia memiliki gugus karbonil yang berikatan dengan NH2. Jadi amina, tapi sebelahnya itu dia tidak, gimana sih amina ya? Jadi kan ini amina sebetulnya. Tapi salah satu tangannya itu berikatan dengan C-karbonil. Jadi ciri-cirinya ada C-karbonilnya ya. Ada C-karbonil yang berikatan dengan aminanya, dengan nitrogennya. Kemudian bisa ada di rantai siklik atau rantai lurus, kalau siklik itu ada di dalam rantai tertutup. Ciri-cirinya ini ya, jadi sebelahnya persis ya. Jadi karbonilnya itu berikatan persis dengan sebelah, berikatan langsung gitu dengan nitrogennya. Kemudian untuk penamaannya, untuk tata nama amida itu berdasarkan penamaan alkana. Karena ini lebih mudah, karena amida itu posisinya selalu di ujung. Jadi kita tinggal mengganti alkana dengan akhiran amida. Jadi posisinya selalu di ujung, jadi penomorannya mudah. Selalu di nomor 1 itu gugus amidanya teh. Jadi ini nomornya dia selalu di nomor 1. Ya, yang tidak berfungsi sebagai rantai utama berarti dia berfungsi sebagai cabang. Jadi untuk penamaannya dimulai dari huruf E dulu baru M ya. Jadi ada 2 etil, kemudian 3 metil, rantai utamanya 5, pentanaamida atau pentanamida. Kemudian untuk yang contoh kedua sama, ini juga penomorannya. Nomor 1-nya selalu di gugus amidanya karena dia ujung, nggak mungkin di tengah. Jadi yang tidak ada di rantai utama, dia berfungsi sebagai cabang. Jadi namanya menjadi 2,2 dimetil. Jadi di nomor 2 itu ada 2 metil,
Kemudian rantai utamanya ada 6 heksan amida. Itu untuk penamaan amida. Mudah ya, ini relatif lebih mudah karena kita jelas gitu menomorinya dari mana gitu, penamaannya dari mana. Ini penamaannya hampir sama dengan yang asam karboksilat gerak. Jelas ya, tidak perlu diulang ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk sifat amidanya, amida itu dia sangat polar, mudah larut di dalam air, karena mudah untuk membentuk ikatan hidrogen dengan air. Jadi kenapa dia mudah untuk larut? Karena dia mudah untuk membentuk ikatan hidrogen dengan air. Kan tadi dia punya CO ya, CO, punya karbonil. Sedangkan di struktur air itu apa sih? H2O ya. Ada H2O ini. Ini yang membentuk ikatan hidrogen, kemungkinan yang ini karbonil dengan hidrogennya air. Ikatan hidrogen. Kemudian semakin pendek rantai karbon, maka dia akan semakin mudah larut dalam air. Ini masih sifat umum hampir semua senyawa karbon seperti ini ya. Jadi dia semakin kecil atau semakin pendek rantai karbonnya, maka dia akan semakin mudah larut di dalam air. Tetapi kalau kita bandingkan dengan amina ataupun asam karboksilat, amida itu kurang larut ya. Jadi kelarutannya dia larut di air, tapi sifat kelarutannya masih di bawah amina dan juga asam karboksilat. Kemudian ini hanya contoh saja, ada beberapa jenis amida dan bentuknya. Kemudian gugus amida yang memiliki NH, ya, jadi ada ikatan hidrogennya, dia akan memiliki titik didih dan juga titik leleh yang tinggi dibandingkan dengan amida yang memiliki gugus NR. Contoh misalkan ya, amida itu kan tadi gimana? Ini C ya. Ini ya. Kalau kalian punya amidanya yang jenis seperti ini, nah misalkan ini mengikatnya hidrogen gitu ya, yang ini tetap CH3. Nah ini sifat kelarutannya lebih, sifat kelarutan, mohon maaf, titik didihnya lebih tinggi yang mana? Yang struktur 1 atau struktur kedua? 1, Bu. Coba dibaca lagi. Yang kedua. 2, Bu. Yang kedua. Kedua ya, karena dia yang memiliki ikatan hidrogen itu yang ini ya, yang NH-nya. Yang NH. Betul. Kalau ini kan NR semua ya, NR gitu. Kalau yang ini ada satu ikatan hidrogennya. Jadi titik didihnya relatif lebih tinggi yang bawah. Oke, seperti itu. Kemudian amida ini bersifat reaktif karena adanya gugus karbonil. Jadi dengan adanya gugus karbonil itu menyebabkan senyawa amida itu lebih reaktif. Reaktif itu apa? Lebih mudah untuk bereaksi. Lebih mudah bereaksi dengan senyawa yang lain. Itu selanjutnya, kalau saya kecepatan kalian bilang ya. Untuk kegunaannya ini secara umumnya saja, jadi senyawa ini penggunaannya cukup luas, antara lain digunakan dalam industri makanan, kemudian minuman, kosmetik, serta industri farmasi, khususnya dalam penggunaannya sebagai senyawa bahan obat.
Itu kegunaan amida. Next, ini untuk tugas. Jadi silahkan kalian cari masing-masing 3 senyawa yang mengandung gugus amina. Jadi 3 senyawa yang mengandung gugus amina dan 3 senyawa yang mengandung gugus amida. Kemudian kalian tandai posisi gugus amina atau amidanya ada di mana pada struktur tersebut. Kemudian kalian tulis ya, jadi beri nama ya. Carilah masing-masing 3 senyawa yang mengandung gugus amina dan amida. Ini perintahnya. Kemudian yang A, satu. Kemudian sebentar, ini 1 gambar, atau nggak usah gambar di copy paste aja ya. Gambar strukturnya, gambar struktur, dan tulis namanya apa gitu. Kemudian kegunaan dari senyawa tersebut. Gitu. Jadi silakan dicari 3 senyawa yang mengandung gugus amina dan amida. Kemudian kalian tandai ya, aminanya tuh yang mana atau amidanya yang mana. Jadi gambar struktur dan tulis namanya. Jadi kalian gambar strukturnya, kemudian namanya apa, di bawahnya ditulis kegunaan dari senyawa tersebut untuk apa. Jelas atau tidak untuk tugasnya? Ibu dikumpulinnya kapan? Dikumpulinya kapan? Dikumpulinya berarti seminggu lagi aja ya. Berarti hari Kamis depan aja maksimal. Kalau bisa lebih cepat ya mangga. Ditulis di buku kan, Bu? Ya, ditulis di buku, dikirimnya dijadiin satu aja ya. Atau gini weh, dilampirkan di laporan aja. Jadi biar saya meriksanya sekalian. Oh, jadi ditulisnya di modul di belakang Di laporan. modul, di bagian yang bab alkaloid. Oh iya, baik Bu. Terima kasih. Sami-sami. Kemudian modulnya, pengumpulannya minggu depan saja ya. Jadi kan kita masih ada praktek sekali lagi hari Rabu depan ya. Jadi pengumpulannya berarti minggu depannya lagi ya. Pas kalian UTS aja. Jadi biar kami ada waktu buat koreksinya. Hari Kamis atau hari Jumat. Silahkan sih. Gimana diatur waktunya aja. Baik, ada pertanyaan dulu sampai di sini sebelum ditutup.